Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raras Aroyo dengan NIM C1C018102. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperilakuan pada audit internal. Di mana di sini materi pertamanya terdapat pendahuluan, yang dimana audit internal itu mengevaluasi aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang, dan dengan demikian terdapat hubungan pribadi antara orang yang melakukan evaluasi dengan orang yang dievaluasi dan dengan para auditor. Jadi hubungan antara dua kelompok yang menjadi subjek konflik atau subjek sinergi adalah saling berkaitan. Materi selanjutnya itu ada memotivasi pihak yang diaudit, di mana di sini terdiri dari 4. Yang pertama itu ada kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Maksudnya di sini ada bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki operasi organisasi tersebut. Yang kedua itu ada menghormati diri sendiri dan orang lain, di mana kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam bekerja sama dengan staf audit untuk identifikasikan bidang-bidang yang bermasalah, membantu dalam investigasi terhadap kinerja, serta mengembangkan tindakan-tindakan korektif. Yang ketiga itu ada hubungan dengan gaya manajemen. Di sini terdiri dari 4, yang itu gaya mengarahkan, gaya melatih, gaya mendukung, dan gaya mendelegasikan. Dan yang terakhir itu ada perubahan manajemen, di mana di sini salah satu masalah terbesar yang dimiliki oleh auditor adalah menjual perubahan-perubahan yang akan dijalankan melalui implementasi, dan temuan audit ilmu sosial telah mengidentifikasikan sejumlah alasan mengapa orang tidak menginginkan perubahan. Materi selanjutnya itu ada pengelolaan konflik, di mana di sini dalam hal perubahan, konflik itu sendiri adalah suatu karakteristik yang kerap kali terjadi pada proses audit. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan audit, di mana tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Selanjutnya itu ada masalah-masalah hubungan, di mana konsep-konsep tersebut merupakan perilaku langsung dan kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk semua hubungan singkat perusahaan. Konsep-konsep tersebut meliputi yang pertama itu ingat bahwa terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang ketiga itu keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang keempat itu ada ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Dan yang terakhir itu ada pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi akhir. Materi selanjutnya itu ada karakteristik umum individu, di mana di sini menurut Brink dan Witt tahun 1982, mereka juga telah membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Dan selanjutnya itu ada kesadaran pada diri sendiri. Jadi dalam suatu situasi di mana terdapat banyak hubungan interpersonal, sebagaimana yang terdapat di dalam audit internal, adalah hal yang penting untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Menurut Tretliffe et al. Pada tahun 1988. Selanjutnya itu ada hubungan yang secara efektif, di mana di sini komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis, di mana perintah seorang audit dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan audit. Bahan yang menggunakan aksioma seharusnya jelas, ringkas, dan akronim. Dalam struktur gramatikal yang baik dan mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis. Hal-hal ini merupakan aspek pokok mekanisme komunikasi. Dan materi yang terakhir itu ada pelaksanaan audit partisipatif, di mana telah menjadi suatu hal yang umum dalam audit bahwa inti dari kinerja audit yang baik berasal dari pendekatan keperilakuan. Jadi pada dasarnya audit itu merupakan usaha kerjasama antara auditor dan pihak yang diaudit. Penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit, maksudnya itu para penulis percaya bahwa audit internal sangat memahami organisasi mereka sebagai akibat dari pendekatan mereka.
dengan para karyawan organisasi yang memungkinkan mereka untuk mengevaluasi bukti-bukti secara verbal dan visual yang berhubungan dengan sikap dan perilaku secara efektif. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.